Seandainya kita meninggal dunia pada saat mempunyai wudhu itu, insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, fa innahu syadrul iman. Dengan wudhu yang sempurna, itu sebagian daripada iman. Fa idza tawadhata fala tusrif fil ma'i. Dan pesannya Rasulullah lagi, ketika engkau berwudu, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam memakai air. Makanya apalagi air yang kita pakai itu air di masjid, di musola atau di langgar, itu usahakan ketika kita memakai untuk wudhu atau untuk mandi jinabat umpama, itu usahakan antara yang kita pakai dengan yang percuma terbuang itu minimal sama. Minimal sama, jangan sampai lebih banyak yang terbuang daripada yang terpakai. Karena kalau itu untuk bayar airnya itu pakai uang infak dan lain sebagainya, makanya ketika kita berlebih-lebihan di dalam memakai air, bahkan hukumnya bisa haram. Makanya kalau di langgar, di masjid itu jangan mentang-mentang nggak melok bayar, awake dhewe sakarepe dhewe aja. Justru di langgar, di masjid, di musola, kita usahakan ketika kita memakai untuk wudhu, ya secukupnya. Dalam artian lah buka aja banter-banter. Keran itu lah buka banter antara sing digawe wudhu karo yang terbuang, itu rata-rata lebih banyak yang terbuang. Nah itu bisa menjadikan haram. Kalau berlebih-lebihan memakai air itu di rumah kita sendiri, ya emang kita yang bayar, itu hukumnya makruh. Makruh. Setelah selesai kita berwudu dengan sempurna, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr asyra marratin yufarrijullahu hammak. Setelah kita wudu dengan sempurna, habis itu kita disunahkan untuk membaca surah Al-Qadr atau inna anzalna 10 kali. Barang siapa yang membaca surah Al-Qadr 10 kali setelah wudu, yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kepada orang tersebut. Jadi insya Allah dengan kita mengamalkan inna anzalna 10 kali setelah wudu, insya Allah kesusahan-kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ho Ali, idza faragta, setkalane rampung sira minat toharati, saking sesuci, fakhudz ma'an, mongko ngalapo sira ing banyu, wamsah lan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro, raqabataka ing gitok ira, wakul lan ngucapo sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma, subhanaka maha suci panjenengan, Allahumma duh Gusti Allah, wa bihamdika lan kalawan muji ing panjenengan, asyhadu nakseni ingsun an ing setuhune syan la ilaha illa anta, iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta,
angin panjenengan. Wahdak kali suwijine panjenengan. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud laka marang panjenengan. Astaghfiruka nyuwun pangapura ingsun ka ing Tuhan wa atubu ilaik lan taubat ingsun ilaika marang panjenengan. Sumangzur mongko keri-keri ningalono sira ilal ard marang bumi wakul lan ngucap sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu nakseni ingsun an ing setuhune anna muhammadan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad abduka iku kawula panjenengan wa rasuluka lan utusan panjenengan. Fa inna mangkala hadza mongko setune wong kang ngucapake ya man hadza ing iki doa ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Ghafarallahu iku ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu marang man kulla saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Jadi pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang berikutnya, wahai Ali, setelah engkau selesai wudhu, ambillah air dengan kedua telapak tanganmu, habis itu usap di pengriki. Ambil air, jadi bukan air diambil ngeten boten. Air, habis itu diginikan, habis itu diginikan. Habis itu baca doa itu tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu lak syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis itu kita dingkluk, itu sambungannya asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kalau ini jenengan karena nggak sering mendengarkan seperti itu, bisa kita membaca doa setelah wudu yang biasa kita hafalkan itu, yang biasa kita baca, nggak apa-apa juga. Tapi barang siapa yang membaca doa dengan kaifiyah seperti itu, di sini diterangkan qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabira. Barang siapa yang membaca doa seperti itu setelah wudu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa, seluruh dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besarnya orang tersebut. Akan tetapi di dalam kitab lain diterangkan, ya baca doanya, ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Seperti yang biasa kita baca itu. Tapi menghadap ke langit. Menghadap ke langit sambil membaca doa itu. Di dalam hadis diterangkan barang siapa yang membaca doa setelah wudu itu, maka Allah akan memasukkan surganya lewat pintu mana yang dia sukai. Jadi barang siapa yang membaca doa setelah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Itu, oke. Habis itu baru baca surah Al-Qadr itu tadi. Minimal 3 kali. Syukur-syukur 10 kali. Kalau 10 kali, insya Allah kita akan dihilangkan kesusahan-kesusahan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hu Ali innal malaikata setune para malaikat yastaghfiruna iku nyuwunake ngapura sapa malaikat namarang yastaghfiruna iku nyuwunake ngapura sapa malaikat lil insani marang menungso madama selagine langgeng sapa al insan menungso ala toharati iku tetep ing atase sesuci walam yuhdis lan ora hadas sapa menungso. Pesannya Rasulullah lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah
itu memintakan ampun, beristighfar kepada manusia. Jadi para malaikat ini memintakan ampun kepada manusia yang seperti apa? Kata Rasulullah, madza ma'ala tuhara. Yaitu orang yang biasa mendawamkan wudhu. Orang yang biasa menjaga kesuciannya. Jadi ketika orang tersebut batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Maka selama dia itu menjaga wudhunya, dalam keadaan kita itu masih mempunyai wudhu, maka para malaikat-malaikatnya Allah itu selalu memintakan ampun kepada kita. Jadi itu termasuk amalan yang kelihatannya ringan tapi berat. Bahkan kita itu kadang-kadang kalau ke kamar mandi, lah nguyuh ya nguyuh tok, bareng wis metu kan ngoten nggih. Tapi usahakan ketika kita itu ke kamar mandi, kencing atau BAB, usahakan setelah keluar itu usahakan wudu. Kecuali kalau emang kita susah dalam artian nggak mungkin umpamane ning mobil, habis itu kita keluar angin, habis itu mampir masjid wudu, habis itu naik lagi keluar angin wudu lagi, ya selesai paketnya caranya. Gak apa, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga wudu kita. Barangkali dengan cara kita seperti itu, karena para malaikat-malaikatnya Allah itu memintakan ampun kepada kita, seandainya kita meninggal dunia pada saat mempunyai wudu itu, insya Allah meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa ya? Karena kita posisi lagi dimintakan ampun oleh para malaikatnya Allah. Makanya usahakan kita jaga wudu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhu Ali, man ightasala utawi sapa wong lamun iku adus sapa man. Yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat. Ghafarallahu lahu, mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu marang man. Ma bainal Jum'ati ing dalem barang kang tetep ing dalem antarane Jumat. Ilal Jum'ati tumeka marang Jumat. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono adus sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalem kubure man. Wasakula lan abot apa ganjaran alal mizani ing atase trajune man. Trajun iku timbangan, mizan iku timbangan. Jadi pesannya Rasulullah lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, man ightasala yaumal Jum'ah, wahai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Maksudnya yang dimaksud di sini itu mandi yang diniatin. Mandi yang diniatin, bukan mandi walaupun awake dhewe keramas, tapi kalau nggak diniatin sama, nggak akan mendapatkan pahala sunnah mandi itu tadi. Jadi mulainya kapan? Mulainya sunnah Jumat itu habis sholat subuh mamane, habis kelonan karo bojone adus janabat, mandi besar, habis diniatin pisan adus dina Jumat sunnah lillahi ta'ala. Cuman yang paling pas, yang paling afdol itu sebelum kita berangkat sholat Jumat. Kalau omong wedok kan nggak mungkin sholat Jumat. Makanya kalau ibu-ibu ya pokoknya posisi pada hari Jumat itu kita mandi dengan niatan seperti itu. Saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Niatin itu hati. Maka barang siapa yang mandi Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal Jum'ah ilal Jum'ah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Wa ja'ala dzalika tsawaban fil qabri,
Dan Allah akan menjadikan mandi Jumat itu pahala ketika dia di kuburan. Wasaqula 'alal mizan. Dan dengan keutamaan mandi Jumat itu, nanti kelak ketika amal ibadah kita di akhirat ditimbang oleh Allah, maka mandi Jumat ini, mandi sunnah di hari Jumat ini akan memberatkan timbangan kita. Makanya usahakan ketika hari Jumat kita mandi tapi diniati. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang mau mandi itu males-malesan. Jadi di antara mandi-mandi sunnah itu ya diantaranya ya hari Jumat, sebelum berangkat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, nah itu disunahkan mandi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ho Ali alaika, tetepono sira bisiwaki kelawan siwakan. Bafihi mongko iku tetep ing dalem siwakan arba'atun utawi papat wa isruna lan 20 apa fadilatan kautamane fiddini wal badani ing dalam agama lan awak. Jadi pesannya Rasulullah lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, alaika bisiwak, biasakan dirimu itu selalu bersiwak, siwakan, gosok gigi. Yang punya kayu siwak ya pakai kayu siwak. Makanya usahakan ketika kita nggak punya kayu siwak, ketika ke kamar mandi, gosok gigi diniatin siwakan. Jadi setiap gosok gigi diniatin siwakan. Walaupun pakai kayu siwak seperti ini, kalau kita tidak niatin siwakan, ya tidak akan mendapatkan sunnah siwak. Oke, dia akan mendapatkan sunnah siwak. Jadi yang intinya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Walaupun kita gosok-gosok, tapi kalau nggak niat di dalam hati, niat yang siwakan sunnah lillahi ta'ala, tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan bersiwak. Di sini diterangkan kata Rasulullah, barang siapa yang bersiwak, membiasakan bersiwak, sebelum baca Quran siwakan, sebelum sholat siwakan, semoga sebelum melakukan kebaikan-kebaikan siwakan. Makanya terutama saya berpesan kepada orang-orang yang merokok, usahakan selalu sangu kayu siwak. Oh, biasa ngerokok itu kan ambune ra enak ujug-ujug salat. Makro, okay. Biasakan sangu kayu siwak. Toh seandainya lali dan lain sebagainya, bisa kita pakai baju atau serban yang kita pakai. Tapi tetap diniati. Okay. Tetap diniati. Jadi barang siapa yang membiasakan bersiwak kata Rasulullah, fafihi arba'atun wa ishruna, maka Allah memberi 24 keutamaan. Jadi fadilah daripada siwakan itu ada rahasia di balik siwakan itu, baik rahasia masalah kesehatan kita maupun rahasia masalah kebaikan di dalam kita beragama. Contoh rahasia di balik siwak bagi orang yang mendawamkan siwak. Oke. Kayak kemarin kalau ketika kita sholat siwakan, antara siwakan dan enggak siwakan perbedaannya 1:70. Di antaranya lagi kemarin diterangkan hadis Rasulullah bahwasanya orang yang membiasakan bersiwak, maka insya Allah ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Itu cuma goro-goro siwakan. Dan diantaranya kalau itu masalah agama, diantaranya contoh masalah dunia. Pertama ya ketika kita bersiwak setidaknya mulut kita nggak mudah bau. Yang kedua akan selalu insya Allah orang yang membiasakan bersiwak itu biasanya nggak mudah sakit mata. Nggak mudah sakit mata.
dan masih banyak lagi untuk masalah kesehatan. Jadi intinya baik itu manfaat dalam beragama maupun manfaat di dalam kesehatan, di balik orang bersiwak itu sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat banyak sekali. Cuman di sini diterangkan 24 kemuliaan daripada bersiwak kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa alaika bis salati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.